Halo teman sebangsa, selamat datang di Politik Fest 2020. Semangat Semangat anak anak muda muda untuk untuk anak anak muda. muda. Lu gak kompak lu Hip. Ayo kita harus kompak dong Gen. Ini Ya udah ayo. kesempatan kita untuk masuk ke dunia politik Gen malam ini Betul Gen. Kita betul. bakal Ayo ayo. ngobrol dengan politikus-politikus yang luar biasa malam ini Gen. Ulang Ayo ya. lu ulang ya. Ya, Ulang ya. ulang. Halo teman sebangsa, selamat datang di Politik Fest 2020. Semangat anak Semangat anak muda muda untuk untuk anak anak muda. muda. Lu Kita bukan nggak terbata-bata lu. kompak, Gen. Ini lebih Apa? ke jaringan. Oh iya betul. Bukan salah kita ya. Bukan salah kita sebenarnya. Gen, Ya udah Hip, dijelasin dulu apa itu politik fest. kan tadi waktu briefing, lu yang jelasin. Gak usah nyerang-nyerang gitu dong. Jadi, Politik Fest ini, Gen, adalah festival politik pertama di Indonesia yang dikemasnya itu dalam bentuk politik entertainment. Jadi, atau sering disingkat politainment, Gen. Oh. Ini juga udah sering dilakukan kayak di Amerika, Gambia, Nicaragua. Terus Terus jadi malam ini kita akan menjadi host nih. Kita oke, nih betul betul. kita dari duo bapak-bapak pulang kondangan ya kan. Jadi Akan emang acara ini tuh ya santai sih ya, lebih ke arah betul. santai, seru, tapi tetap ada faedah-faedahnya juga sih yang bakal kita ambil gitu. Dan kebetulan kita nih sekarang, jadi Politik Fest itu kan udah ada rangkaian acaranya. Ya, Nah kebetulan kita itu ada di segmen yang namanya Kursi Panas. kursi panas itu apa Gen jadi Kursi acara ini Panas Gen? itu adalah Kur kurangnya pengetahuan Anda hostnya, bisa ah kurangnya pengetahuan hostnya. kurangnya pengetahuan ke hostnya. Si, Siapa sih hostnya? nah, pa, Pan. Salah satunya ada orangnya di sini nanti. Nas. Nasib kita yang akan dipertaruhkan malam ini. Ya, kita nggak boleh ngomong sembarangan nih Gen ya. Iya Kita betul. pokoknya malam ini ngomong harus hati-hati nih. Tapi Iya. tenanglah, karena bintang tamu malam ini itu orangnya santai-santai. Tadi juga kita Iya. udah ngobrol-ngobrol, kita banyak bercanda juga ya Gen ya. Jadi udah ada kebetulan bintang tamunya kita ini dua orang yang akan sama-sama turun di Pilkada Desember nanti. Jadi Oh, yang sama-sama akan berkompetisi lah. jadi calon gubernur ya Gen ya. Betul, sebelumnya nanti kita makanya di sini tuh kita bakal kulik apakah dari mereka berdua itu memiliki sisi humoris. Yoi. Asik. Jadi yang dibebankan untuk lucu bukan kita berdua, tapi bintang Betul, tamu kita malam bintang ini ya. tamu, narasumber kita malam ini. Bintang tamu itu kalau acara talk show Oh artis, ya. ini kan politikus, sebutnya Jadi apa? narasumber. Narasumber ya, oke. Narasumber. Sorry. Iya, gua biasanya kan nge-host yang itu apa acara super doang. Nggak usah Pokoknya kita sombong. nge-hostnya di Kompas doang ya. Iya, Karena cuma Kompas yang manggil kita ya. sorry tapi gue ada sih program lain. Oh iya, oke. Siap. Agak sombong lo ya. Ya udah langsung aja yang pertama ada siapa nih Hip? Tapi kita nyambutnya jangan ini dong, Gen. Jangan biasa aja gitu. Kita biar kayak debat-debat politik gitu, Gen. Nyambutnya tuh harus Oh, yang tegas gitu, yang oke seru oke. dan Oke oke. menggelegar. Coba Oke dong, oke lu oke oke. panggil narasumber kita yang pertama dengan cara-cara host debat politik, Gen. Oke oke. Lu pakai backsound kan bisa Iya, oke, siap. gitu ya. Ini apa nggak ada dari ininya ya orang digitalnya yang ngasih backsound ya. Harus gua ya, harus Ini kan mulut gua nih ya. bukan masalahnya lu tiba-tiba juga Hip. Oh iya, oke, siap. Tiba-tiba Iya, minta kayak iya. begini. Iya, Ya, oke. oke. Yang pertama, oke. Gimana nih backsoundnya? Akan tiba masa. Jangan gitu. Oh gitu, bukan. Jangan gitu. Ini kan Hah? tokoh politik ini Iya, lu iya. jangan bukan artis Indonesia. Beda TV itu loh. Iya, hampir Jangan aja salah gua sebut kesebut. dong. Jangan Hampir salah aja sebut. salah sebut gua. Iya, oke. Yang seru berarti ya, Iya, yang backsoundnya. Oke. yang menegangkan. Jedeng. Pria berumur Jedeng, 47 jedeng. tahun ini adalah seorang aktivis dan akademisi.
Dia Jedeng, pernah jedeng. menjabat sebagai Jedeng, staf jedeng, khusus jedeng, jedeng. Presiden era Jedeng, jedeng, Susilo jedeng. Bambang Yudhoyono dalam Jedeng, bidang jedeng, hukum jedeng. HAM dan Jedeng, pemberantasan jedeng, korupsi, jedeng, jedeng, kolusi, jedeng. serta nepotisme. Jedeng, Setelah jedeng. itu, ia menjadi Jedeng, Wakil jedeng, Menteri jedeng. Hukum dan HAM Jedeng, periode 2011-2014. jedeng, jedeng. Kemudian, beliau juga pernah menjadi Guru Besar Hukum Jedeng, Tata jedeng, Negara jedeng, jedeng. Universitas Gajah Mada pada tahun Jedeng, jedeng, jedeng. 2010-2018. Kini Jedeng, ia jedeng, jedeng. mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan bersama cawagupnya Difriardi Darjat. Langsung saja kita sambut. Ini dia, Ini dia. Dedi Indrayana. Indrayana. Wih, Wah, keren loh, Gen, bisa. keren. Halo Bang Denny. Halo Bang Denny. Maafin teman saya Bang Denny ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny, maafin teman saya tadi ya, Perasaan Bang saya mau Denny. masuk stadion tadi barusan. Kayak Iya. masuk stasiun kayak present mau di Smackdown gitu ya Bang ya. Tadi Bang Denny sebelum ditayangin di sini dia kayak gini-gini kan. Enggak Bang Denny, maaf Bang Denny. Lu bercandain terus lu, Bang Denny lu. Enggak Bang Denny, Bang Denny. Oh, Bang Denny ini alumni UGM ya, Bang ya? Saya S1-nya dari Gajah Mada, Fakultas Hukum. Wah, sama Gen berarti Gen. Iya. Kayak Tapi teman gua. oh, bukan sama kayak lu. Enggak, gua enggak. Begitu sama. Tapi lu beneran UGM kan? Iya, UGM. Bang, saya sastra Arab, Bang. Sastra Arab, Fakultas Hukum. Fakultas Ilmu Budaya, Bang. Di UGM, benar? UGM Iya, benar Bang, ada, UGM, Bang. Emang Wah, anak banyak sastra Arab yang di itu sana. sastra Arab itu memang tidak diketahui sama anak-anak UGM lainnya ya. Jadi kita terpinggirkan. Di Fakultas Ilmu Budaya, Bang Denny. Iya, betul. Ya, Itu sebelahan sama Fakultas Hukum. Kalau kita ngantin kayaknya sama warungnya tuh. Yang tempat Iya. kamu itu kayaknya. Di kantin Iya. sastra. Tuh, Tapi Gen, dia- gua Dia deket 7 banget tahun. Gen sama Bang Denny, Gen. Dia 7 tahun Bang Denny kuliahnya. Ken, berapa utang di kantin itu, Ken? Masih ingat? Berapa hip sih? Utang 30. Ada nasi telur sama krecek belum dibayar. Nasi telur sama krecek belum dibayar tuh ada embon. Tapi Bang Denny, tadi ini kita baca nih, Bang Denny tuh emang banyak ini ya, banyak bergerak di bidang hukum gitu ya, Bang Denny ya? Hukum Iya, dan saya HAM ya? Fakultas Hukum. Iya. Oh, Saya gitu. Fakultas Hukum, ngajar dosen hukum tata negara, pernah jadi staf khusus Presiden SBY 3 tahun, Wakil Menteri Hukum dan HAM 3 tahun, Oh. yang sekarang buka kantor hukum di sampingnya. Terakhir Bahkan ini masih. Saya dengar waktu jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM ini saya baca-baca nih, katanya bahkan lebih tenar wakilnya waktu itu ya. itu karena saya punya menterinya low profile betul dan sangat Oh. menghargai orang-orang muda. Jadi kalau beliau, iya. Pak Amir Samsudin, itu kalau ada wartawan mau wawancara, kata beliau, yang muda aja, giliran yang tampil yang muda, yang senior biar di belakang layar. Jadi beliau memberikan kesempatan kepada wakilnya untuk lebih muncul begitu. Itu kerendahan hati Pak Amir yang akhirnya menyebabkan dikesankan oleh sebagian orang kok wakil menterinya lebih sering muncul di media daripada menterinya nih. Jadi bukan kata kalau misalkan ada orang bilang wakil menterinya apa namanya pengen tampil mulu, bukan ya, emang dipersilakan sama Pak Amirnya ya. Pak Amirnya memang memberi kesempatan. Oh, tapi gitu. mungkin wakil menterinya juga memang agak-agak pengen tampil kayaknya. Ya. Bukan saya ngomong Pak ya. Rigen, pertanyaannya mulai tajam nih ya. Lu udah bisa kayak Udah itu tuh mulai Mbak Nana lu, Gen. Buat pemilih Kalimantan Selatan ini, waduh. dan juga Pak Denny ini udah banyak Bang Denny ini banyak banget bikin buku nih, Hip. Buku-bukunya Ya, Gen, udah. tapi Gen. Ah. Sebelum kita Lanjut. kupas lebih jauh lagi tentang Bang Denny Indrayana ini ya, Ah. kita bakal memanggil juga narasumber berikutnya, Gen. Oh, narasumber yang satu ini juga hampir jadi staf khusus kalau yang ini ya. Kalau jagoannya kemarin menang, hampir aja jadi staf khusus. Cuman sayang sekali tidak berhasil menang, belum rezeki, belum jadi bisa staf khusus. Emang siapa sih, Gen? Ya itu ada orang yang waktu itu dia juga nyebrang, Hip, katanya. Iya. Nyebrang dari mana? Nyebrang ke mana? Ya, dari biru ke merah. Oh. Langsung dong, kita sambut ya. ini dia. Valdo Maldini. Bang Valdo Maldini. Apa kabar Bang Valdo? Kita manggilnya jangan Bang Valdo. Kalau Bang apa dong? Udah Valdo. Udah Valdo. Siap. Udah Valdo.
Oke, halo Gen, halo Hip. Sehat lo? Halo. Ranca Sehat. mana udah? Randa yang cie. Mantap. Sumangai baru. Semangat Semangat baru. baru. Semangat Gokil. baru. Semangat baru. Nih Bang Faldo nih hitungannya muda banget ya, umurnya masih 30 tahun, Hip. Beda 1 tahun doang sama gua, Gen. Gua 29 tahun masih gini-gini aja hidup gua. Bang Faldo 30 tahun dah. Calon gubernur lu, Udah Gen. calon gubernur, udah Gua siap. masih numpang di mertua. Masih bakal calon sih sebenarnya, tapi doain aja jadi calon nih. Ya. Amin, 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 amin. Dia ini kalau Bang Faldo nih tadi kan kita belum bacain profilnya nih. Iya. Nah, Bang Faldo ini beliau itu pernah jadi ketua BEM UI ya, Bang ya? Yep, betul. Ketua Oke. BEM UI. Wih, BEM UI, Bro. Bolos Gila. kuliah mulu dong, Bang. Apa? Kenapa ya? Bolos kuliah mulu dong. Tapi keterima di Imperial, bro. Wait, ngeri, Imperial ngeri. College London. Jadi keterima di Imperial, terus beliau nih pulang ke tanah air tuh tahun 2014 itu langsung mendirikan yang namanya Langgar Group, yaitu bisnis yang bergerak dalam manufaktur, perdagangan, investasi dan jasa. Oh, jadi pulangnya justru Bang Keren. Faldo ini sebagai seorang ini ya, bisnismen ya bisa dibilang ya. Bisnismen, em. Ya, bisa dibilang gitu kan. Sebelum jadi komika gini. Oh, Yang lagi nyagup. Oh, jadi gitu ya. Semua ya, Bang ya, dikerjain, Bang ya. Iya dong. Terus masuk ke politik itu tahun berapa tuh, Bang? Sebenarnya pas balik itu 2015, Ya. langsung masuk. Tapi serius itu di usia 27. Ini kan kita sudah kedatangan 2 narasumber yang keren-keren banget nih Gennya malam ini ya. Jadi kita langsung masuk aja ke sharing session. Oke, nah sekarang saatnya kita untuk bertanya ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya ringan-ringan aja Gen ya. Benar, pertanyaan ringan-ringan banget. Ini kita udah siapkan sekitar 347 pertanyaan, Bang Faldo dan Bang Denny ya. Jangan dong, kan ini 2 orang ini sibuk Gen. Kalau lu nanya-nanya gitu, langsung dimatiin aja, langsung leave Zoom ini dia berdua Gen. Nih, gue mau nanya dulu nih Gen. Saya pengen nanya sama Bang Denny dulu. Bang Denny, Siap. Bang Denny, cita-cita jadi politikus itu apakah memang dari kecil, sejak TK, atau dulu sebenarnya cita-citanya apa sih Bang Denny? Nah, ini pertanyaan berat nih. Kalian ini katanya acaranya ringan-ringan aja. Saya itu waktu kecil, ya sebagaimana anak-anak kecil yang lain ya. Ya. Waktu SD itu pengennya jadi pilot, jadi dokter gitu. Ya. Kemudian waktu SMA udah mulai lebih mengarah deh masuk dulu namanya jurusan fisika A1. Masih pengen jadi insinyur gitu-gitu. Yeah. Tapi ternyata tersesat ke jalan yang benar masuk Fakultas Hukum dan itulah bidang saya. Jadi pesan moralnya adalah sayangnya waktu itu saya masih ikut teman gitu. Rasanya jurusan fisika tuh lebih jago dan segala macam gitu. Padahal saya punya kelihatannya lebih punya bakat, minat di bidang sosial. Dan masuk Fakultas Hukum itu adalah tersesat di jalan yang benar, alhamdulillah. Sedangkan masuk ke dunia politik mungkin bisa dihitungnya kalau politik praktisnya. Saya sih ngitungnya bukan dengan mencalonkan gubernur ini, tapi pada saat saya menjadi staf khusus presiden. Karena bagaimanapun istana itu adalah pusat tentu saja epicentrum politik dan bagaimanapun di sana pasti ada politik praktis di lingkungan presiden dan pada saat itulah saya lebih mengenal dunia politik praktis dan sekarang mungkin orang mengatakan kok mau masuk politik praktis dengan calon gubernur, saya bilang bukan. Ini saya masuknya sejak tahun 2008 sejak menjadi staf khusus presiden SBY di bidang hukum dan ini lebih menegaskan saja bahwa memang dunia politik praktis itu dunia yang penting untuk kita jajaki juga kalau kita ingin membenahi Indonesia. Kalau dalam konteks saya, kalau ingin membenahi daerah kelahiran saya, Kalimantan Selatan. Tapi memang luar biasa, berarti itu yang akhirnya awalnya bukan cita-cita jadi politikus, malah pengen ikut-ikut teman di hukum tuh jadi sekarang di bidang politikus ya Bang. Tapi memang kalau anak hukum UGM tuh cakep-cakep ya Bang Denny ya? Oi, lu arah ngobrolnya kenapa? Memang antara politik
kemudian ada UGM cakep-cakepnya agak nggak nyambung nih. Betul Bang Denny. Jangan sebelum pakai ojek nih kayaknya nih. Apa tuh Bang? Apa tuh, Jangan Bang? sebelum pakai ojek nggak Artinya apa nyambung. tuh, Bang? Gak nyambung Jack. Lu tahu lu sembarangan bet gak ada urusannya. Tapi Bang Gua- Denny, Ya, ini sedikit sih pertanyaan saya sih Bang mengenai pertanyaan tadi itu kan terjun ke politik itu sebenarnya akhirnya tuh 2008 ya Bang Denny masuk itu ya. saya diundang untuk menjadi staf khusus presiden itu 2008 pertengahan, Heeh. memutuskan bergabung itu sekitar September atau Oktober. Saya butuh waktu 3 bulan sebenarnya untuk akhirnya memutuskan oke, saya terima tawaran dari istana untuk bergabung karena pada saat itu tetap ada pergulatan pemikiran, ada teman-teman yang bilang janganlah lebih enak berjuang dari luar, bisa lebih kritis kalau masuk ke dalam itu terkooptasi dan lain-lain. Tapi dengan berbagai pertimbangan kita juga butuh tidak hanya berjuang dari luar, tapi tetap harus ada yang juga dari dalam. Akhirnya tawaran itu setelah 3 bulan saya putuskan saya terima. Akhirnya Tawaran diambil. dari staf khusus Cukup lama ya presiden berarti itu. 3 bulan ya Bang ya. Karena Begitulah. dulu waktu aku ngelihat Bang Denny ini juga di tahun-tahun itu tuh memang Bang Denny ini cukup yang cukup keras mengkritik pemerintah ya Bang Denny ya. Suka ngeliatin Iya. soalnya di TV tuh. Habis itu mungkin keputusan untuk masuk ke pemerintahan itu dipikirkan dengan matang banget ya Bang ya. Iya, karena pasti akan ada yang memberikan pendapat, oh ini kritis karena ingin masuk dan seterusnya. Dan itu bagian dari tantangan. Saya sih lebih memilih untuk tidak terlalu menghabiskan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang wajar semacam itu. Itu respon wajar dari publik dan lebih baik tidak dijawab dengan sanggahan atau apa. Lebih enak kalau dijawab dengan kerja, dengan kinerja. Betul, setuju. Manfaatnya di dalam, begitu aja. Setuju. Respect. Nah kita sekarang lanjut ke pertanyaan buat Bang Faldo nih ya. Iya. Kan kita udah tahu nih, tadi cita-citanya Bang Denny itu sebenarnya pilot ya. Kalau Bang Faldo cita-citanya apa nih? Apakah ingin membuka warung Padang Bang Faldo? Dari kecil apa sih cita-citanya Bang Faldo? Iya, kalau saya sih memang dari kecil itu, cita-cita itu kan sebenarnya selalu berubah ya. Dan karena cara kita memandang sesuatu pun berubah. Dulu saya kira orang tua saya itu bangga sama anaknya pasang foto wisuda di kampus negeri semua gitu. Nah, belakangan sejak saya jadi orang tua itu, saya merasakan mahalnya nyekolahin anak. PAUD aja uangnya udah lebih mahal daripada UI kan. Jadi dari PAUD aja anak gue tuh lebih mahal dibanding UI gitu. Jadi gue paham gitu, orang tua itu bangga sama dirinya sendiri dengan foto itu. Ini gue bukan pejabat nih, tapi anak gue kuliah di kampus negeri termasuk UI gitu. Nah, jadi kalau waktu kecil itu gue pengen jadi ini sih, kayak Pak Habibie lah. Pengen jadi ilmuwan, dan dulu gue jurusannya kan fisika. Sama yang pinter ya, tuh, kayak Pak Habibie. Mungkin Pak Denny nih beda generasi kali kan. Nah, sehingga rencana itu masih berjalan tuh, sampai saya selesai studi di Inggris gitu kan. Namun belakangan saya masuk politik sebenarnya karena kesel sih sebenarnya. Saya pernah buka pabrik. Ya kesel sama politisi lah. Jadi pernah buka pabrik. Sama berarti kesel sama Bang Denny. Nggak tahu juga nih ya. Nggak pernah buka usaha gitu dibikin repot. Pernah bikin ini dibikin repot gitu. Terus pernah bikin komunitas. Terus kita pernah bikin masjid. Politisinya nggak respon gitu kan. Kita bikin pelatihan beasiswa, politisinya nggak ngeh juga. Dan saya mikir ini sampai kiamat gue kerja kayak gini nih, negara gini-gini aja nih gitu kan. Oh ternyata apalagi dulu dengan background sebagai ketua BEM UI, ketua PPI di Inggris kan, gue secara nggak langsung udah berinteraksi lah sama saya udah berinteraksi sama dunia politik ya, praktis ya. Nah akhirnya ya saya masuk sampai sekarang, alhamdulillah masih bertahan. Mudah-mudahan akan selalu bertahan. Start di usia 27 yang relatif sangat-sangat hijau lah. Iya benar masih muda banget sih ini. Jadi kalau masih panjang ya Bang Faldo nih. Tapi Bang berarti Abang tuh awalnya bisnis Bang, terus gara-gara gara-gara kesel sama politik gitu, kesel sama sistem gitu, akhirnya makanya terjun ke Regen banget tuh. Apa? Lu kan kesel sama
sistem Semua dia. orang, kalau lu semua orang lu keselin sama lu. Nggak semua orang. Selama sistem akhirnya makanya Bang Faldo terjun ke politik. Nah, tapi apakah Bang Faldo nanti yakin Bang, misalnya Abang udah duduk di posisi itu, Abang nggak buat kesel orang-orang lain? Kita lihat saja nanti. Jadi gini lah. Gini kali ya, Gen. Maksudnya mungkin banyak orang yang kesel sama saya di sosmed misalnya. Iya. Padahal hidup saya kan gini-gini aja. Ya, saya punya prinsip lah. Kita tumbuh dan makin tumbuh dan makin besar itu kalau kita gerak terus. Namun yang paling penting gaya hidup kita selalu sama. Contoh ya, sebelum naik COVID itu kan saya naik public transport kemana-mana. Dan saya masih naik ojek online dan macam-macam. Banyak relawan itu yang kaget gitu loh. Ternyata Faldo mobilnya biasa aja ya. Ternyata kadang-kadang ukuran orang itu merek mobil kan. Gak ada gunanya gue ngerasa gue kuliah jauh-jauh ke Inggris gitu loh. Nah jadinya maksud gue di sisi ini gue bisa bilang bahwa kadang yang kita lihat, kadang yang kita kan ya kenapa saya nggak pernah baper ya sama orang-orang yang mungkin pernah saya bikin kesel dan ngeselin saya balik ya karena itu Faldo Maldini as produk yang dilihat gitu. Gitu. Oh, Arif Puyono sih kayaknya ya. Arif Puyono teman ya. Siapa satu lagi yang suka dibikin kesel kalau debat sama Bang Faldo tuh? Adian kali ya. Bang Adian Napitulu tuh kali. Yeah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih buat Bang Denny ya. Bang Denny. Bang Denny. Mau ganti-gantian. Oke, Bang Denny ya. Bang Denny. Bang Denny. Siap. Nih, Bang, ini pertanyaan ini bukan dari kita sih, Bang. Ini, Bang. Dari siapa emang? Ini dari masyarakat, Dari masyarakat. Iya, dari masyarakat. Dari masyarakat. Padahal lu yang pengen nanya, lu biar ini aja kan. Biar kami hitamkan orang kan biar aman ya. Apa emang, Gen? Tadi kan kita dengar nih Bang Faldo tuh tujuan terjun ke politiknya itu karena dia kesel sama sistem gitu, segala macem. Nah, kalau misalkan Bang Denny nih tujuan terjun ke politik itu apa ya? Dan maju ke pilkada, apalagi pilkada Kalimantan Selatan, daerahnya Bang Denny sendiri tuh apa sih sebenarnya Bang yang memutuskan itu? Ada alasan sangat personal yang menyebabkan saya berkeputusan atau memutuskan untuk maju di pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Satu misalnya, saya lahir di Pulau Laut, itu daerah yang sebenarnya kaya raya dengan kekayaan alam hutannya pada saat itu, dan sekarang batu bara. Tetapi daerah lahir saya itu dari awalnya ada listrik tahun 70-an, sekarang pakai Petromax lagi. Jadi bagaimana kita mengelola kekayaan alam itu ternyata punya masalah. Dan sekarang itu bertambah dengan pengelolaan batu bara. Jadi saya ngerasa ini daerah lahir saya, pulau saya lahir, pulau kecil sih di Tenggara Kalimantan Selatan namanya Pulau Laut. Personal yang lain, ibu saya sekarang umurnya 66 tahun. Ayah saya sudah meninggal. Jadi saya juga ingin mengabdi ke masa tua beliau dan mudah-mudahan bisa menemani gitu di samping adik-adik saya juga ada di sini. Yang lain bidang saya kan hukum, tata negara. Jadi banyak sekali isu-isu hukum, anti korupsi, isu hukum lingkungan, isu hukum masyarakat adat Dayak, isu hukum tentang terkait dengan pemberdayaan perempuan, sangat banyak isu yang selama ini menjadi bagian dari yang saya pelajari. Itu adalah persoalan yang sangat mendasar di Kalimantan Selatan. Sehingga saya pikir setelah ditimbang-timbang, bismillah lah, meskipun tidak mudah, tapi mungkin ini saatnya saya untuk pulang kampung dan mencoba untuk mengabdikan diri ke kampung halaman. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan masyarakatnya berkenan memberikan amanah kepada kami sebagai gubernur. Nanti kita lihat di bulan Desember. Amin. Mudah-mudahan yang terbaik buat Bang Denny juga ya. Iya. Ini kalau aku sekarang pengen nanya sama Bang Faldo nih ya. Kalau tadi kan udah nanya ke Bang Denny, tujuan utama untuk menjadi gubernur Kalimantan Selatan. Kalau Bang Faldo, kenapa nih tiba-tiba pengen jadi gubernur Sumatera Barat nih Bang Faldo? Apa yang menyebabkan itu Bang Faldo? Ya, sumber ini tentang balas budi sih. Maksudnya, saya bukan pengangguran, kerjaan saya banyak, dan bisnis saya jalan sebenarnya. Nggak ada hubungan sama anggaran negara semua lah gitu. Jadi,
saya pengen image Sumatera Barat ini kembali kayak dulu gitu. Daerah pendidikan, orang datang ke sini untuk belajar. Dulu pendiri Gontor kan belajarnya di Sumatera Barat gitu. Kami punya Tawalib, kami punya Diniyah, kami punya Serambi Mekah dan banyak pesantren-pesantren yang besar. Bayangkan berapa banyak orang yang bisa akan datang gitu loh. Harvard, Yale, atau sampai Stanford itu yang kan tadinya sebenarnya kan sekolah Kristen gitu loh. Seminari gitu loh. Dan kayak pesantren nih di kita gitu loh. Nah, gimana caranya Universitas di Sumbar itu juga punya sekaliber begitu gitu. Misalnya kayak Tawalib University, Hatta School of Economics, Agus Salim School of Diplomacy misalnya. Atau misalnya Sultan Syahrir School of Law, Tan Malaka School of Politics, Khatib Al-Minangkabawi School of Theology gitu loh. Jadi langsung aja orang belajar di Sumbar sampai Boston komunikasinya nggak perlu lewat Jakarta lagi gitu loh. Itu cita-cita besarnya gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan itu mengarah ke sana. Karena maksud saya sekolahin orang Sumbar ke seluruh dunia gitu. Bukan gubernur yang keliling-keliling ke luar negeri gitu. Tapi adik-adik di sini yang harus menyebar ke seluruh dunia, lalu pulang dan balas budi gitu loh. Jadi kalau seandainya orang bicara alam itu kan ada di mana-mana gitu loh. Tapi kan Sumatera Barat itu punya manusia yang luar biasa. Kita nggak punya ladang minyak, kita nggak punya banyak tambang seperti di Kalimantan gitu loh. Tapi this is the land of the kings gitu loh. Jadi kalau pengen ngerasain makanannya raja-raja, sekolahnya raja-raja, Gordon Ramsay kemarin ke Padang ya Bang ya? Iya gitu loh. Silakan datang ke Sumatera Barat gitu loh. Oh gitu. Keren ya, ini dua orang punya keresahan yang cukup sama ya. Kalau yang satu tadi tentang bagaimana bisa menjadikan orang-orang Padang tuh lebih keren lagi, yang satu tentang sumber daya alam ya. Ini udah pasti dua orang ini keren lah kalau di bidang politik ya Gen ya. Tapi nih buat Bang Faldo sama Bang Denny nih ya, seandainya nih Bang Denny sama Bang Faldo sekarang itu nggak ada di bidang politik, kira-kira jadi apa Bang? Coba kira-kira jadi apa nih? Dibayang-bayangin aja Bang. Dari Bang Denny dulu, Bang Denny dulu boleh. Yang pasti saya kayaknya nggak bisa jadi komikus ya. Karena apalagi marah-marah kayak Rigen ya. Lahan rezeki kalian berkurang pasti soalnya. Sekarang aja udah berkurang Bang, corona ini Bang nggak ada job. Ya saya ini kan dosen. 6 bulan sekali itu ada evaluasi dari teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman bilang biasanya saya dapat 2 catatan minus. 1 kalau nulis nggak baca tulisan saya ya. Mungkin ada bakat-bakat dari dokter juga katanya kalau dokter kan. Tulisannya susah dibaca. Yang kedua katanya Mas Denny kalau kuliah mbok ya agak guyon lah. Supaya nggak serius-serius amat. Saya berusaha untuk guyon. Yang ada tambah stres saya. Mereka nggak ketawa, saya juga nggak ketawa. Tambah serius aja. Jadi ya nggak ada bakat lah jadi komikus. Yang pasti sekarang saya tetap bergerak di bidang hukum. Kantor law firm saya di Jakarta, insya Allah sudah jalan 2 tahun. Dan ya meskipun baru 2 tahun, saya rasa sudah cukup untuk kemudian bisa terus ada progres meningkat lah. Meskipun sekarang karena saya memutuskan untuk menjadi calon gubernur, ya akhirnya teman-teman di kantor yang menghandle. Tetapi kalau tidak maju ke politik, ya kantor integrity, yang ngasih namanya integrity. Integrity singkatan dari Indiana Center for Government, Constitution, and Society. Kenapa disingkat jadi integrity? Karena hukum kita saya rasa kekurangan integritas. Jadi saya akan tetap bergerak di bidang hukum sebagai advokat, sebagai pembelajar, memberikan kuliah-kuliah hukum tata negara kepada mahasiswa di beberapa universitas. Berarti kembali ke ini ya, ke hukum ya, Bang ya. Keren. Tuh keren tuh Bang Denny Gen, nggak kayak lu Gen. Nih Rigen ya, mungkin kalau nggak jadi komika dia tetap jadi tukang parkir di daerah Tanah Abang nih. Gue justru kalau nggak jadi komika, gue jadi politikus, Hip. Keluarga gue banyak di Bima. Wis, sombong. Sekarang Bang Faldo nih. Bang Faldo gimana Bang Faldo? Kalau Bang Faldo? Kalau nggak jadi politisi, kayak gue mungkin ini saya akan ini kali ya, dosen atau guru kali ya. Ilmuwan lah kayak Pak Habibie. Ya sesekali ikut open mic, ya kan? Sekali nge-YouTube gitu loh. Bang Faldo udah mulai masuk ke pangsa pasar kita nih, Gen. Parah, dia sudah bro. mulai berkolaborasi dengan Bang Panji, Gen. Iya, sama MLI juga Bang Faldo nih. Tapi Bang Faldo nih emang anak muda banget soalnya. Yeah.
Emang dan ini Bang, jadi Bang Faldo ntar bakalan jadi guru lagi, jadi bisnismen ya pasti ya, Iya. bakal Ya ngelanjutin pastilah, bisnis. pasti jalan ya jalan seperti biasa. Tapi saya sih kayaknya mudah-mudahan istiqomah sebagai politisi sampai sampai karena gini, banyak yang mungkin yang pengen gue itu berhenti jadi politisi gitu. Karena ya mereka ngeliat Valdo nih jalan terus gitu. Tapi makin berhenti justru ketika banyak cacian-cacian di media sosial itu yang bikin saya yakin bahwa saya harus jalan terus. Oke. Karena mereka akan pusing sendiri kalau ngelihat saya jalan terus gitu. Seperti sekarang. Dari biru ke merah gitu. Nah, ini menarik nih. Gua kan follow-followan sama Bang Faldo nih, Hip. Iya. Nah, Bang Faldo Lu pengen nih sombong, lu di follow Bang Faldo gitu maksudnya ngomong pengen gitu. sombong. Ya nanya aja Gen, nggak usah gua follow-followan mentang-mentang gua nggak di follow gitu. Lu bukan gitu poin gua, Hip. Lu jangan lu. Enggak, maksud gua minta follow juga ini sama Bang Faldo sama Bang Denny ini maksudnya. Lu kan belum fallback, lu belum Ya. follow. Oh iya, siap. Enggak, gue tuh ngelihat Bang Faldo tuh di Instagramnya tuh ada hashtag Sumangai ya Bang ya? Sumangai baru ya? Yoi. Nah itu tuh gue lihat di Instagramnya tuh hampir setiap hari tuh update mulu tentang perjalanan Bang Faldo nih ke pelosok-pelosok yang ada di Sumatera ya Bang ya? Yoi. Itu tuh kan emang bertemu langsung, hashtagnya tuh captionnya bertemu langsung dengan ini, melakukan kegiatan ini. Nah emang kegiatan politikus tuh emang seperti itu Bang, maksudnya emang keliling segala macam, emang seperti itu nggak sih kegiatan politikus kesehariannya itu? Ya kalau bagi saya sih aktivitas politisi itu dua aja. Pertama itu dia kampanye, yang kedua dia melaksanakan tugasnya gitu. Nah, jadi biar nggak jadi politisi musiman gitu, yang datang ketika pilkada doang nih, banyak nih, biasa pilkadanya banyak nih, gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih kalau lagi, ya kebetulan belum ada amanah ya, gini ya, jadi kampanye gitu, apapun yang dikampanyein. Apalagi kan gue udah memutuskan sebagai ketua partai kan, ya, jadinya pasti kampanye diri, kampanye partai, kampanye program, kampanye acara gitu loh. Campaign aja terus, bahkan ketika udah mimpin pun menurut saya aktivitasnya harus tetap campaign gitu. Oh, walaupun udah periode kedua gitu, tetap aja campaign terus ya? Ya, itu lain lagi sih ceritanya. Oh, lain lagi ya? Kirain siapa tahu kan ada... Kecuali anak gua pengen jadi bupati selanjutnya gitu. Celana pendek gua kelihatan ya. Celana pendek Enggak, ini jawaban yang salah satu jawaban yang gua pengen denger gitu dari Bapak tuh nih. Oke, thank you Bang. Tapi anak gua umurnya masih 4 tahun, Gen. Jadi belum bisa ya? Belum bisa ya. Oke. Kalau Bang Denny nih, Bang Denny kan insya Allah maju ya Bang ya jadi calon gubernur Kalimantan Selatan. Sebenarnya, ya Bang gimana Bang? Insya Allah ya. Ya sebenarnya apa sih yang pengen Bang Denny lihat gitu di wajah Kalimantan Selatan kalau nanti misalnya Bang Denny menjadi pemimpin Kalimantan Selatan, Bang? Waduh, ini katanya acaranya agak ringan. Ini jadi serius terus dari tadi perasaan. Berat-berat pertanyaannya, Ya udah yang ringan. Skripnya gitu Bang, skripnya Bang nih. Jangan ditunjukin, simpen. Kalimantan Selatan gimana? Kalimantan Selatan. Yang ringan aja jawabnya, Bang. Iya, Kalimantan sama sebenarnya nyambung dengan pertanyaan tadi kenapa maju ya. Ini provinsi yang kaya raya ini. Luar biasa. Dan tentu saja saya ingin melihat masyarakat Kalimantan Selatan itu dan sebagaimana juga Indonesia lebih terangkat ekonominya. Jangan kekayaan alam itu menghadirkan kutukan, tapi menghadirkan kesejahteraan. Kekayaan alam sekarang itu menghadirkan sengketa lahan. Kekayaan alam itu karena dieksploitasi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kearifan lokal, menghadirkan banjir, menghadirkan sisa-sisa tambang yang menjadi kolam-kolam bekas penambangan yang tidak ditutup lagi tanahnya dan seterusnya. Jadi kekayaan alam ini sekarang boleh dikatakan tentu ada manfaatnya bagi sebagian orang, tapi tidak demikian besar ke masyarakat Kalimantan Selatan pada khususnya atau bahkan ke rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan konstitusi kita. Ini ngomongin konstitusi karena maklum lah
ngajar hukum tata negara. Iya, Pasal bangga, Bang. 33 kan bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, Kalimantan Selatan itu kalau dilihat yang pakai gadget, itu 30% aja yang punya kuota internet, yang bisa akses internet, main TikTok, Twitter, Instagram. 70%-nya lagi itu nggak punya kuota internet, kalaupun ada HP jadul atau nggak punya HP sekali ya. Tidak berbanding paralel dengan kekayaan alam Kalimantan Selatan. Something is very wrong. Ada yang salah dengan tata kelola kekayaan alam Kalimantan Selatan. Jadi kalau ditanya ingin apa ke depan, ingin Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera bagi masyarakatnya, ingin masyarakat yang religius di Kalimantan Selatan itu juga masyarakat yang punya kesempatan akses dengan teknologi, sinyalnya nggak mati hidup seperti sekarang di beberapa daerah. Jadi simpel saja, bagaimana agar masyarakat juga punya akses pendidikan yang lebih baik, karena tadi tidak tertutup dengan informasi-informasi yang sekarang hadir dengan banyak alat-alat teknologi. Kalau kemampuan untuk punya smartphone-nya hanya sepertiga kan, sedangkan 2/3-nya tidak, menurut saya itu ada potret ketidakadilan yang tergambar di situ. Amin. Semoga kita doain cita-citanya Bang Denny nanti ketika misalnya jadi gubernur itu bisa tercapai ya. Jadi bisa membuat keseluruhan dari Kalimantan Selatan itu teknologinya merata sehingga bisa bikin video TikTok semua ya. Amin. Enggak, bukan video TikTok, poinnya bukan video TikTok. Ya enggak kan, kalau teknologi merata kan berarti bisa bikin TikTok dong. Ya, jangan TikTok dong yang diutamakan. Ya, gitu, tadi kan salah satunya. Sekolah-sekolah TikTok seru online. Tahu kenapa? Gitu. Kenapa lu kan bisa joget TikTok, coba dong, contoin dong. Bang Denny mau lihat nih. Enggak, udah lu malu nih buat politikus ini. Lu nang aja lu. Ya kan Bang Denny mau lihat juga kan, Bang Denny sibuk selama ini jarang-jarang lihat TikTok. Tapi pengen tadi Bang nyontohin. Denny nyebut TikTok, emang Bang Denny tahu Bang Denny TikTok, Bang? Tahu lah. Saya ngikutin cuman nggak punya akun juga sih. Oh, kirain. Berarti bagian nonton-nonton aja Bang ya. Kan zaman sekarang kan TikTok sering buka-buka, ada juga kan kadang-kadang muncul di Instagram ya Bang ya. Instagram ya Bang ya. Iya. Nah, ini kita ke Bang Faldo lagi nih. Ya. Bang Faldo, Ya. nih gue pengen nanya sih Bang sama Bang Faldo nih. Kira-kira dari Bang Faldo nih, apa sih yang Bang Faldo paling suka dari Sumatera Barat itu, Bang? Kalau misalkan ngasih tahu ke orang, lu harus ke sini, lu harus ke Sumatera Barat. Sumatera Barat tuh ada ini gitu. Kira-kira apa, Bang? Orangnya sih. Orangnya sih. Bagi saya sih, masyarakat Sumatera Barat ini sangat-sangat rasional gitu loh. Masyarakat Sumatera Barat ini sangat demokratis, egaliter. Mungkin ada pandangan dari luar bahwa di sini agak konservatif, kanan gitu apa. Coba deh ke sini. Dan ya maksudnya ya karena ini the land of kings ya. Para raja-raja bagi saya semuanya di sini semua pengen jadi ketua juga sih. Kalau ada apa-apa tuh ring satu semua lah pokoknya ya. Tapi memang karena mereka di posisi seperti ya semua pemikir untuk bangsa ini banyak lahir di sini gitu kan. Terus orang-orang pinter ya tidak hanya di Sumatera Barat, di Indonesia, di seluruh dunia juga banyak gitu. Jadi ya kita nggak punya tambang yang banyak, kita nggak punya ladang minyak gitu kan. Ya kita juga punya banyak manusianya gitu loh. Jadi ya oke, Sumatera Barat ada makanan gitu loh. Di daerah lain juga punya makanan gitu loh. Sumatera Barat ada kesenian dan budaya, daerah lain juga punya kesenian dan budaya gitu. Tapi orangnya Pak, coba aja. Orangnya ya yang spesial justru harus ketemu langsung sama orang-orang di sana ya. Iya, orang-orang yang ada di sini gitu. Betapa egaliternya mereka, berapa rasionalnya mereka. Teknik-teknik politik yang saya miliki di Jakarta itu harus dikalibrasi lagi kalau udah nyampe di sini gitu loh. Jadi ibaratnya kalau lo udah pernah main bola di Old Trafford, ikutan laga di Stadion Haji Agus Salim, ya lo settingan lo harus diulang lagi gitu. Harus berubah ya. Takutnya kalau larinya terlalu cepat kelewatin stadion, ya kan? Iya, takutnya nggak malah nyetak gol, malah nggak nyetak gol. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ya, betul. Buat dua narasumber kita ya Gen ya, ini dijawab satu-satu.
pertanyaannya adalah, nih anggap aja ini iklan nih ya, Bang Denny buat juga Bang Faldo gitu. Gimana nih cara Bang Denny sama Bang Faldo mempromosikan Kalimantan Selatan dan juga Sumatera Barat supaya nih teman-teman teman-teman kita nih yang di rumah nih nonton nih mau datang berkunjung ke Sumatera Barat dan juga Kalimantan Selatan. Mau siapa duluan nih, Bang Denny atau Bang Faldo dulu nih? Gua dulu kali ya. Jangan, gak usah. Lu mau jadi ketua apa? Lu mau jadi ketua apa? Lu ketuaan kalau lu, Gen. Muka lu ketuaan. Bang Denny dulu mungkin, Bang Denny ya. Dulu kali ya. Saya ya, Ya, Bang. supaya datang ke Kalimantan Selatan ya. Siap, Bang. Saya itu sudah relatif keliling ya. Keliling menginjakan kaki sekolah di Amerika. S2 saya Amerika. Saya juga sudah menyelesaikan studi S3 di Australia. Tetapi saya tidak pernah menemukan rasa feeling at home. Merasa di rumah, terutama dengan makanannya, itu di Kalimantan Selatan. Mungkin karena yang masak ibu saya juga, tetapi memang makanan di sini boleh dicoba deh. Ada ketupat kandangan, ada soto Banjar, ada bingka Kalimantan. Teman-teman kalau mau nyoba berbagai macam kue, itu waktu yang tepat datang itu di Kalimantan Selatan itu pada saat bulan Ramadan. Ada yang namanya Pasar Wadai. Wah, itu segala berbagai jenis, puluhan jenis makanan kue itu hadir di Pasar Wadai menjelang berbuka puasa. Itu orang kalau sudah jalan-jalan ke situ lupa tuh lapar mata bakalan. Semua dibeli sampai di rumah nggak kemakan. Tapi saking nyamannya. Jadi saya merasakan mungkin ini primordialisme makanan ya. Masakan Padangnya Mas Pablo juga enak. Tapi dibandingkan masakan Kalimantan Selatan, maaf Mas Pablo nggak ada apa-apanya dah. Datang ke Kalimantan Selatan, rasakan masakan Indonesia yang sebenarnya ada di Bandung, ada di Banjar, ada di Kalimantan Selatan. Gokil. Kalimantan Selatan. Pengen ke Kalimantan Selatan nih. Iya, Pak, ditunggu Pak ya undangannya buat apa jadi MC kampanye nanti bisa, Pak. Bisa. Lagi kosong nih, lagi jadwal lagi banyak kosong ini. Iya. Yuk Bang Faldo gimana dong? Promoin dong coba Sumatera Barat nih. Iya. Bagi saya Sumatera Barat itu lebih daripada sekedar apa yang mungkin terdengar, punya alam yang bagus, punya makanan yang bagus. Tapi ini adalah tempat di mana tidak hanya Indonesia kali ya, banyak sekali orang-orang yang di sini merupakan orang-orang yang juga berpengaruh di banyak tempat, termasuk di luar Indonesia. Jadi pergilah ke sini, pelajari bagaimana cara kami berpikir, pelajari bagaimana cara kami berdialog, berdialektika, berdebat, sehingga Anda bisa melihat banyak sekali orang-orang Sumatera Barat yang dalam tanda kutip sangat lihai berdebat. Pergilah ke sini untuk melihat bagaimana kami menikmati makanan. Pergilah ke sini untuk melihat banyaknya orang-orang yang sangat menghargai satu sama lain, sehingga mereka merupakan orang-orang yang sangat egaliter. Jadi, pada akhirnya sumber daya alam, sumber daya manusia, tentu dua-duanya harus kita tingkatkan gitu. Namun, saya bersyukur lahir dari sebuah tempat di Sumatera Barat, di mana tempat ini yang seharusnya menjadi kiblat ya. Kalau orang Indonesia itu kan kiblatnya Barat, sebagian ya, atau mungkin mayoritas. Ya sudah, mudah-mudahan ini akan menjadi kiblat baru Indonesia, karena kiblat pun juga arah Barat kan, yaitu Sumatera Barat. Oke. Betul. Oke, thank you Bang Faldo dan Bang Denny. Nah ini ada terakhir nih Bang. Ini nih closing statement aja sih. Closing statement ajakan buat anak muda mau melek politik dan peduli politik gitu. Langsung aja dari Bang Faldo kali ini. Ya, menurut saya sih anak muda itu bukan hanya perlu ya, tapi butuh di politik gitu loh. Semua hidup lu itu ditentuin sama politik. Bayangin aja kalau playlist Spotify lu diatur sama nenek atau emak lu, pasti lo sakit kepala gitu loh. Apalagi kebijakan yang lo bakal dapetin ditentukan sama, mohon maaf nih, generasi yang nggak ngerti tentang lo. Gitu. Jadi kenapa terlibat dalam politik? Ya change or perish gitu, mengubah atau musnah.
Justru menurut saya anak muda ini kan suka yang berat-berat gitu. Iya. Politisinya aja nih yang nggak mampu menafsirkan yang berat-berat dan ngasih yang berat-berat. Jadi saya rasa nggak banyak politisi yang benar-benar paham keresahan anak muda. Kuncinya di sana. Oke. Jadi emang butuh tuh anak muda tuh kalau mau Spotify-nya, kebijakannya itu sesuai sama kita, jangan cuma demo-demo doang. Jangan cuman aduh kacau nih negara kan banyak yang kayak begitu-begitu doang kan. Jadi salah satunya saya. Saya juga. Nah, kalau Bang Denny, ini Bang Denny Kalau kan Bang Denny juga gimana Bang Denny? anak muda yang senior nih. Masih muda lah Bang Denny lah. Muda itu Bang. Masih muda itu Bang. Tentu dunia politik bagi sebagian barangkali dunia tidak menarik, penuh dengan intrik dan segala macam. Tapi percayalah, ini bukan lagi ruang untuk yang tua-tua, karena itu sudah masa lalu. Kita harus merebut masa depan, dan politik kita membutuhkan darah-darah segar, membutuhkan transfusi anti korupsi, transfusi amanah, transfusi bagaimana Indonesia ke depan bisa lebih maju dengan politik yang lebih bermartabat. Dan itu tidak bisa kita gantungkan hanya kepada masa lalu. Kita harus merebutnya, dan menurut saya sih politik itu harus diisi oleh orang-orang baik, dan orang-orang muda tentu masih mempunyai bibit-bibit kebaikan itu. Jangan kemudian lari, jangan apatis, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Mari isi ruang-ruang politik itu dengan semangat-semangat generasi muda yang dalam banyak sejarah menjadi pelopor bagi terselamatkannya Indonesia. Ada Rengas Dengklok, ada gerakan mahasiswa, dan lain-lain. Indonesia diselamatkan oleh orang-orang muda. Mari berpolitik. Wis, mantap closing Oke. statement dari Bang Faldo dan juga Bang Denny. Terima kasih. Nah, Semoga makin banyak ini ya anak muda yang tertarik ke politik ya. Kita juga abis ini juga katanya mau nyalon ya, Gen. Ya, kebetulan kita langsung mau calon. Lu dari Rambut. partai apa? Lu partai apa, Hip? Gua mau nyalon, rambut gua udah agak panjang soalnya. Wow. Nyalon ya. Iya. Lu jokes lu begitu lu. Katanya mau naruh CV buat kampanye. Kalau Ya jokes enggak, gitu kan agak tergantung susah. acaranya. Oh, Kan ini iya, kan iya. acaranya. Ya emang begitu juga sih jok saya sih. Oke, Yaudah. kita langsung ke sesi berikutnya apa nih, Gen? Kita sekarang ada quiz. Jadi kita ada quiz cercem. Quiz cerdas cermat. Oke, jadi di kuis cerdas cermat ini, jadi narasumber kita yaitu Bang Faldo dan juga Bang Denny akan kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang pastinya akan sulit sekali ya, karena pertanyaan dari kita ini akan sangat membingungkan pastinya ya. Iya. Setiap orang nanti akan ada 5 pertanyaan dari kita, silakan dijawab sekenanya. Mau dijawab boleh, mau nggak dijawab, mau kesel sama kita juga boleh ya. Iya. Yang pertama, kita mulai dari Bang Denny ya. Bang Denny dulu ya, Bang Denny Indrayana. Bang Denny dulu ya. Silakan. Pertanyaan Denny. pertama dari Rigen. Nih, Bang Denny, pertanyaan pertama. Sebutkan makanan khas Kalimantan Selatan. Satu aja yang ada di otaknya, yang ada di kepala Bang Denny ini apa? Makanan Soto khas Banjar. Kalimantan Selatan. Soto Banjar. Soto Banjar. Yakin? Yakin, Bang? Oke, Soto Banjar, kita langsung lihat. Soto Banjar adalah makanan khas Kalimantan Selatan. Dan pertanyaan berikutnya, berapa lamakah bisa bertahan di kulkas? Soto Banjarnya maksudnya? Iya, betul. Gen lu, nggak sopan lu, Gen. Bukan ke sopan. Waduh, Ini dari berapa kreatif. lama ya? Nah, ini untuk mengetes bagaimana Bang... Apakah soto Banjar bisa dijadikan frozen food ya? Dan begitu Kenapa, Bang? kita belinya langsung dimakan, nggak pernah dites masuk kulkas. Itu soto Banjar saking enaknya nggak bisa masuk kulkas, pasti habis. Oh, jawabannya emang benar-benar politikus sekali ya, Bang. Dibelok-belokin. Bagus Bang Denny. Aman ya pertanyaan pertama. Aman ya. Oke, pertanyaan kedua nih ya. Buat Bang Denny, ini pertanyaan gampang banget. Kapan Indonesia merdeka, Bang Denny? Kayaknya rasanya belum nih.
Enggak, maksudnya hari Kita ngetes dulu hari nih. kemerdekaannya, Bang. 17 Agustus 45. 1945. Lalu pertanyaan berikutnya, apa korelasi lomba balap belut dengan kemerdekaan, Bang? Ya. Sampai sekarang kita masih ngerasa belut-belut korupsi itu sulit ditangkap dan karenanya sebagian orang bilang kita belum merdeka kayaknya. Wih, gokil. Oleh Keren, karena keren, itu, keren. Bang Denny mantap memang. Pertanyaan berikutnya, Gen. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan berapa orang terkenal yang punya nama Denny. Loh, ini bukan dari saya, Bang, ini Bang. Pertanyaan Denny remeh banget. Cagur, Terus Cagur, Denny Siregar, Denny Siregar, Denny Malik, Denny Malik, Malik. Denny siapa lagi? Denny Indrayana. Denny Indrayana. Denny Indrayana. Ih, terkenal, Bro. Ada juga Denny Wahyudi Supono. Itu siapa? Ada tetangga gua, Gen, Oh, iya. sebelah kiri. Iya, Tetangga nggak kenal. Kan yang gue tanya yang terkenal. Kalau Iya, Denny tapi Wahyudi gua Supono, terkenal di kampung gua terkenal itu, Gen. ya percuma. Kita nggak ada yang kenal. Ini Ya terkenalnya udah, secara maaf ya, umum. Bang Denny ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bang Denny ya. Siap. Pertanyaan Jumlah berikutnya. kaki 1000 itu sebenarnya adalah 200 sebelah kiri dan 200 sebelah kanan. Jelaskan mengapa orang menyebutnya 1000 padahal 400. Kenapa tuh, Bang? Ini karena kita di Indonesia ini masih banyak masalah korupsi tadi. Akhirnya di markup. Segala Nah. macam di markup. Nah, bagus. Bagus. Ini harus diberantas nih. Penyakit korupsi ini harus pokoknya kita harus hilangkan. Anak muda masuk politik, berantas markup termasuk kaki 1000 harus disebut kaki 400 sekarang. Harus mulai dari sekarang jadi kita sebutnya kaki 400. Karena benar, Pak. Karena di markup ya. Benar baru disebut angkanya. Oke, benar. Karena benar, Bang. Saya gara-gara kaki mereka tuh 400, saya bilang kaki 1000, saya panggil mereka nggak nengok. Karena merasa bukan 1000 kakinya. Mereka sebenarnya nggak mau di markup ya, Gen ya? Iya, mereka nggak mau di markup. Oke, next. Pertanyaan terakhir buat Pertanyaan Bang terakhir. Denny. Apa, Gen? Pertanyaan terakhir. Wah, ini agak susah nih, Bang. Tapi semoga bisa nggak nih ya. Sebutkan berapa jumlah kabupaten, kota, dan kecamatan yang dimiliki Kalimantan Selatan. Kabupaten kotanya 13. Oke. Kecamatannya 156. Gokil. Desanya 2008. Gokil. Hafal, gokil, Hafal. Gen. Apal. Terus Bener. pertanyaan, sebutkan nama warga dari masing-masing daerah tersebut. Nggak apa-apa, Pak. Kita punya waktu 2 hari kok, saya kosong jadwal. Yang saya yakin nggak ada namanya Regen, itu saya yakin banget. Kan bagus, Pak, nama saya juga, Pak. Bang, nggak jelek-jelek banget nama Regen. Oke, terima kasih, Bang terima Denny. kasih Bang Denny. Buat teman-teman di rumah boleh tepuk tangan dong buat Bang Denny Indrayana yang sudah menjawab dengan keren sekali ya, Gen ya. Yoi, pertanyaan Kita lanjut ke Bang Faldo nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penuh dengan ilmu pengetahuan dari kita berdua ya, Gen ya. Pertanyaan pertama, Gen, buat Bang Faldo, Gen. Bang Faldo. Ya. Sebutkan nama masjid terbesar dan termegah di Sumatera Barat. Masjid Raya Sumbar. Masjid Raya Sumbar. Dan sebutkan tetangga sebelah kiri dari Masjid Raya Sumbar tersebut. Sebelah kiri itu ada rumah siapa? Dulu di situ kantor PSI. Kantor Wah. PSI. Sekarang apa tuh? Sekarang apa? Jual sate Padang. Sekarang dikontrakan. Oh, sekarang dikontrakin. Oke. Berarti sekarang kosong ya, Bang ya? Iya. Sekarang Pak kosong. Abdul tuh namanya penyewanya. Oh, Pak Abdul Oh. penyewanya, detail. Nomor handphonenya ada, Bang, biar maksudnya siapa tahu ada teman-teman Padang Nggak usah, yang mau. nggak usah. Nggak usah, Gen. Nggak usah. Oke. Nggak usah. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya. Siapa, ini harus tahu nih Bang Faldo nih, siapa nama gubernur Sumatera Barat yang pertama? Wah, gue lupa nanya nih ke leluhur gue.
Siapa ayo? Siapa? Nama Gubernur Gubernur Sumatera Barat yang yang pertama. pertama. Halo Bang Yang Faldo. Yang pertama kali. Iya. Oh, nggak tahu gua. Tapi nggak ada apa-apa. nih. Pertanyaannya bukan itu soalnya. Kaharudin Datuk Rangkayo Basa tahun 58. Betul, Oke, betul. itu jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya ya. Sebenarnya bukan itu jawabannya, nggak dijawab nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah siapa sepupu dari Pak Kaharudin Datuk Rangkayo Basa dari tante ketiga adik Waduh. neneknya? Itu ya Allah, itu susah banget. Gua aja nggak tahu itu nama sepupu ketiga gua dari tante neneknya itu. Nama sepupunya cowok cewek? Gak usah Bang, udah Bang, gak usah dijawab Bang. Itu Bang, saya aja nggak bakal tahu Bang, keluarga saya. Pertanyaan berikutnya, Gen. Pertanyaan Jauhan berikutnya, Gen. itu. Dari lo, Gen. Oke. Pertanyaannya, ada berapakah jumlah kutub magnet? Dan sebutkan apa saja. 2, utara dan selatan. Utara, Bagaimana cara pindah kutub? apa sih lu? Sebutkan, ya pertanyaannya bagaimana kutub dari kutub utara bisa diterima ke kutub selatan? Jalan aja sudah, jalan. Nggak usah Jalanin aja ya. dipikirin. Walaupun followers hilang 100.000, santai. Walaupun di teror dikit ya Bang ya. Oke, next nih pertanyaan. Berikutnya. Next question. Ini tentang musik nih ya. Tentang musik. Tentang musik. Apa judul lagu kebangsaan Indonesia? Indonesia Raya. Oke. Itu bukan, iya jawabannya betul, tapi pertanyaan berikutnya adalah berapa birama dan ketukan dari lagu Indonesia Raya dan berapa chord yang ketika birama keempat? Mi, fa, sol, mi. Dia 4/4, mi. Apa sih? C. Ya 4/4 gue nggak tahu deh yang 5. Wah, gokil. Ternyata bisa dijawab, padahal gue pertanyaannya ngasal loh, Gen. Gila, lu jangan ngasal bro sama Bang Faldo sama Bang Denny. Walaupun ngasal, mereka punya jawaban bro. Gokil. Karena memang mempersiapkan diri kalau misalkan nanti suatu hari ditanya sama Mata Najwa, ditanya sama Najwa siap, ditanya sama siapa namanya, Bang Karni, itu siap gitu. Jadi emang Siap harus siap. terus ya, apapun jawabannya ya. Apapun Berikutnya, Gen. pertanyaannya. Apa, Gen? Pertanyaan terakhir ini ya. Ya. Siap. Pertanyaan terakhir buat Bang Faldo. Ini soal musik lagi, Bang. Apa nama fans club Zaskia Gotik? Ya Allah. Kenapa? Tidak penting loh. Apa, Nggak apa, tahu. Hah? Ya fans Zaskia Gotik. Nama fans clubnya ya. Ah. Yang jelas bukan ini. Ya nggak tahu gua. Jujur gua nggak ngikutin itu. Gen, ampun gua. Ampun ya. Emang tadi mau nyebut apa, Bang? Hah? Mau nyebut Tadi mau nyebut apa tadi kok Tadi kayak ada nama yang fans disebut. clubnya yang bukan itu apa? Enggak ada. Iya. Saya kira mau nyebut cebong. Parah. Kirain mau gitu-gitu. Oke, kita tepuk tangan dong. Jawabannya dulu. Jawabannya apa? Ntar penasaran Bang Faldo. Jadi nama fans club dari Zaskia Gotik adalah Itikers. Itu Bang. Dan didirikan pada tahun 2013 oleh siapa nih? Gak ada namanya ya. Udah nggak penting ya, nggak penting banget ya. Oke, Iya. terima kasih buat Bang Faldo dan juga Bang Denny Indrayana sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita di kursi panas ya. Teman-teman di rumah boleh mungkin kasih applause yang luar biasa ya Gen ya buat narasumber kita kali ini ya Gen ya. Iya, ini seru banget sih, seru banget, Jadi seru kita banget ngobrol ya. sama Bang Faldo, Bang Denny, dan kita tuh jadi banyak banget ilmu politik yang akhirnya Ya. kita dapat juga ya. Kayak tadi tuh mengenai tujuan Bang Faldo, Bang Denny itu, makanya wah seru banget lah acara hari ini. Ya, bahkan ini mungkin bisa dijadiin program TV ya Gen ya. Bener, sangat bisa ini kalau misalkan apalagi untuk panjang nih bagus banget. Karena seru, dari sini aja udah kelihatan seru ya Gen ya. Iya, jadi dan ada faedahnya itu yang paling Iya, penting. betul. Tapi kita doain semoga nih ya Bang Denny sama Bang Faldo karir belibet ya. Aduh. Karir politiknya bisa semakin keren lagi ya, Cemerlang. Gen ya. Dan Amin, juga semakin bermanfaat buat bangsa Indonesia.
Oke, benar. Luar biasa malam ini ya. Sekali lagi terima kasih buat Bang Faldo dan juga Bang Denny Indrayana ya. Kita doain semoga dua-duanya bisa jadi gubernur Kalimantan Selatan dan juga gubernur dari Sumatera Barat ya Gen ya. Amin ya. Amin, amin. Semoga yang terbaik lah untuk Bang Faldo dan juga Bang Denny. Dan kita berdua juga mau mengingatkan untuk semua penonton, apalagi untuk kaum-kaum muda kayak kita, Ya. Jangan pernah yang namanya kita tuh anti dengan politik, tapi Betul. justru kita harus peduli politik. Bahkan tadi Bang Faldo bilang, kita harus butuh dengan politik gitu. Karena kalau misalkan lu nggak peduli, lu nggak butuh, ya lu mau dengerin lagu, tapi playlistnya yang ngatur kakek atau nenek lu. Ya pasti kita akan pusing, makanya kita langsung aja mengatur playlist itu sendiri. Playlist itu apa ya, kebijakan teman-teman semua ya. Jadi jangan cuma bisa komen-komen yang buruk sama pemerintah kita atau pelaku politik kita ya, tapi saatnya kita untuk berbuat sesuatu. Makanya kita berdua abis ini langsung nyalon ya Gen ya ke Iya, kita langsung mana, Gen? mendaftarkan diri ke Bawaslu. Waduh, itu aja lu nggak jelas ngomongnya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bang Denny dan juga Bang Faldo. Kapan-kapan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang Denny, Bang Faldo. Yes. Semoga kita bisa langsung ya ketemunya ya, nggak via amin. webinar begini ya. Semoga kita bisa sharing-sharing juga ya, Gen ya. Bisa sharing-sharing, karena bener, gue ngobrol sama Bang Faldo waktu itu sempat ketemu dan banyak banget ilmu yang gue serap dari Bang Faldo mengenai politik gitu. Dan juga pengen lah ketemu juga Bang Denny supaya ilmu hukumnya juga ada lah kita gitu ya kan. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bang Faldo dan juga Bang Denny. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan maaf kalau misalkan kita berdua ada salah-salah kata ya, Bang Faldo, Bang Denny. Semuanya itu semata-mata karena untuk menghibur dan memang niat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.